Berhenti, Tuan. Aku bisa menyembuhkan kaki anak Anda. Tapi dengan satu syarat, Beng. Benarkah kamu bisa menyembuhkan kaki anak saya? Apa itu syaratnya, Ben? Nikahkan aku dengan putrimu. Aku jamin dia akan sembuh dan bisa berjalan. Seorang pemuda miskin tukang ngarit berhasil sembuhkan CEO cantik yang lumpuh. Tapi ketika sembuh balsannya malah begini. Your legs are getting better. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja menembus kabut tipis yang menggantung di atas hamparan sawah. Embun masih menempel di ujung rumput yang baru dipotong. Di antara hijaunya padi yang bergoyang lembut, seorang pemuda sederhana melangkah dengan tenang. Namanya Rian, tukang ngarit yang setiap hari berjalan beberapa kilometer dari desanya menuju ladang. Di pundaknya tergantung sabit usang dan ikatan rumput segar. Hasil kerja kerasnya sejak fajar. Bajunya lusuh, sandal jepitnya sudah aus. Namun sorot matanya menyimpan keteguhan dan semangat hidup yang tak mudah dipatahkan. Udara pagi masih segar ketika suara mesin mobil terdengar mendekat dari arah jalan raya yang sepi di tepi sawah itu. Mobil hitam mewah berhenti tak jauh dari tempat Rian berdiri. Asap tipis mengepul dari knalpotnya, menandakan kendaraan itu mogok atau tengah mengalami masalah. Rian menatap heran. Jarang sekali mobil semewah itu lewat di jalan desa yang berlubang dan penuh lumpur. Pintu belakang mobil terbuka perlahan. Seorang gadis muda muncul, duduk di kursi roda berwarna perak. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih. Rambut hitamnya tersisir rapi dengan bandana kecil menghiasi kepala. Namun yang paling mencolok adalah kakinya. Diam tak bergerak, terlipat di atas pijakan kursi roda. Gadis itu bernama Nadira, putri tunggal seorang CEO perusahaan besar di Jakarta yang sedang berlibur ke villa keluarganya di pinggiran kota. Nadira tampak kesal. Supirnya berulang kali mencoba menyalakan mobil yang tak mau hidup. Aduh, dasar mobil tua. Papa memang pelit kalau urusan ganti mobil. Gumamnya kesal sambil menghela napas. Pandangannya kemudian jatuh pada sosok Rian yang sedang memperhatikan dari kejauhan. Rian, dengan langkah hati-hati, mendekat. Mobilnya mogok. Nona? Tanyanya sopan. Nadira menoleh dengan sedikit sinis. Tatapannya menelusuri Rian dari kepala hingga kaki. Kaos pudar, celana penuh lumpur, dan sabit di tangannya. Kamu siapa? Tukang rumput? Ujarnya dengan nada meremehkan. Rian hanya tersenyum kecil. Iya, saya tukang ngarit. Tapi mungkin bisa bantu. Bantu? Kamu pikir orang seperti kamu tahu mesin mobil mewah seperti ini? Balas Nadira dengan nada tajam. Rian tidak tersinggung. Ia terbiasa diremehkan. Hidup di bawah garis kemiskinan mengajarkannya untuk tidak menilai seseorang dari kata-kata, melainkan dari tindakan. Ia menunduk hormat, lalu menjawab pelan. Kalau Nona tak keberatan, boleh saya lihat sebentar? Kadang masalah besar hanya butuh sentuhan kecil. Kata-katanya membuat Nadira terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam cara Rian berbicara, sederhana tapi menenangkan. Namun egonya lebih besar dari rasa penasaran. Sudahlah, tak perlu. Aku menunggu montir dari kota. Kamu lanjutkan saja kerja kasarmu itu. Ucapnya dingin sambil memutar kursi rodanya menjauh. Namun tak lama kemudian, ban kursi rodanya tersangkut di lubang kecil di jalan tanah. Rian spontan menghampiri, menahan kursi agar tak terguling. Hati-hati, Nona. Jalan di sini agak curam, ujarnya lembut. Nadira menatap Rian. Untuk pertama kalinya matanya menangkap sorot ketulusan yang sulit dijelaskan. Ia hendak mengucap terima kasih, tapi gengsinya menahan lidah. Ia hanya memalingkan wajah. Rian lalu menunduk sopan. Saya tahu Nona orang kota. Mungkin tak percaya pada orang desa seperti saya. Tapi, saya pernah belajar sedikit tentang pengobatan urat dan pijat tradisional dari almarhum ayah saya. Banyak orang desa yang sembuh karena doa dan minyak buatan beliau. Nadira tersenyum sinis. Kamu bercanda? Aku lumpuh bertahun-tahun. Bahkan dokter luar negeri tak bisa menyembuhkan. Dan kamu, tukang rumput,
Mau mencoba? Bukan saya yang menyembuhkan, Nona, ucap Rian pelan, menatap lurus ke matanya. Yang menyembuhkan hanya Tuhan. Saya hanya perantara. Hening sejenak menyelimuti udara. Hanya suara angin dan gesekan dedaunan yang terdengar. Tatapan Nadira sedikit melunak, meski masih menyimpan sinisme. Di balik kursi rodanya yang mahal dan wajah angkuhnya, ada hati yang sebenarnya rapuh, dan entah mengapa, kata-kata Rian baru saja menyentuh bagian itu. Rian pun melangkah mundur, kembali memikul rumput di pundaknya. Namun sebelum pergi, ia sempat menatap Nadira sambil berkata, "Kadang Tuhan mempertemukan dua orang berbeda di jalan sepi, bukan untuk saling menghina, tapi untuk saling menyembuhkan." Kata-kata itu menggema di kepala Nadira lama setelah Rian pergi. Ia menatap punggung pemuda miskin itu yang perlahan menghilang di tikungan, di antara kabut dan sinar matahari yang mulai hangat. Entah mengapa, dadanya terasa sesak, seperti baru saja bertemu seseorang yang akan mengubah seluruh takdir hidupnya. Dan pagi yang sederhana itu pun menjadi awal dari kisah cinta tak terduga antara tukang ngarit miskin dan putri CEO yang lumpuh. Siang mulai merambat. Sinar matahari menembus sela-sela dedaunan, memantul di permukaan mobil mewah yang masih terparkir di pinggir jalan desa. Rian berdiri beberapa meter dari kursi roda Nadira, menatap gadis itu dengan tatapan lembut namun penuh keyakinan. Sementara Nadira, dengan wajah cantiknya yang penuh gengsi, memandang Rian seolah ia sedang berhadapan dengan makhluk dari dunia lain. "Apa tadi kamu bilang?" tanya Nadira, setengah tak percaya. "Saya bilang, saya tahu cara membuat kaki Nona sembuh," ulang Rian dengan nada tenang. Tawa Nadira pecah. Ia tertawa keras, hampir meneteskan air mata karena merasa pernyataan Rian begitu konyol. "Kau benar-benar lucu. Jadi kamu pikir sabit di tanganmu itu tongkat ajaib? Atau rumput yang kamu bawa bisa menyembuhkan kelumpuhan?" Rian hanya menunduk sopan, membiarkan gadis itu menertawakannya. "Tuan-tuan dokter dari luar negeri saja menyerah," lanjut Nadira, masih mengejek. "Apa yang bisa dilakukan oleh tukang ngarit miskin seperti kamu? Kamu bahkan mungkin tidak tahu bedanya urat dan tulang." Rian terdiam, menatap jalan tanah di bawah kakinya. Tapi bukan karena tersinggung. Ia sedang berusaha menahan diri agar tidak membalas dengan marah. Ia tahu, kemarahan hanya membuat hati semakin buta. Dengan suara rendah namun mantap, ia berkata, "Saya memang bukan dokter, Nona. Tapi saya pernah melihat orang yang lebih parah dari Nona bisa berjalan lagi, karena keyakinannya sendiri." Nadira menghentikan tawanya. "Kamu pikir aku tidak punya keyakinan? Aku sudah berdoa setiap malam, tapi Tuhan tetap membiarkan aku begini." Rian menatapnya, kali ini dengan tatapan yang dalam. "Mungkin Tuhan belum sembuhkan, karena Dia sedang menunggu seseorang yang mau menyentuhmu bukan karena kasihan, tapi karena benar-benar ingin menolong." Ucapan itu membuat Nadira terdiam seketika. Dadanya terasa hangat, entah karena tersentuh, atau karena kesal. Ia tidak suka caranya berbicara, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan ketulusan di balik suaranya. Rian melangkah mendekat sedikit, berhenti di depan kursi rodanya. "Saya tidak menjanjikan apa-apa, Nona. Tapi kalau Nona mau, biarkan saya mencoba." Nadira menatapnya dengan tatapan tajam, seolah ingin menembus isi hatinya. "Kamu tahu siapa aku?" tanyanya dingin. "Aku Nadira Prameswari, putri tunggal pemilik perusahaan raksasa. Aku hidup dengan fasilitas terbaik, perawatan termahal. Kamu pikir aku akan menyerahkan tubuhku pada tangan kasar petani seperti kamu?" Rian tetap tidak menunjukkan emosi. Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Yang saya sentuh bukan tubuh Nona, tapi harapan yang hampir mati di dalam diri Nona." Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja menembus kabut tipis yang menggantung di atas hamparan sawah. Embun masih menempel di ujung rumput yang baru dipotong. Di antara hijaunya padi yang bergoyang lembut,
Seorang pemuda sederhana melangkah dengan tenang. Namanya Rian, tukang ngarit yang setiap hari berjalan beberapa kilometer dari desanya menuju ladang. Di pundaknya tergantung sabit usang dan ikatan rumput segar. Hasil kerja kerasnya sejak fajar. Bajunya lusuh, sandal jepitnya sudah aus. Namun sorot matanya menyimpan keteguhan dan semangat hidup yang tak mudah dipatahkan. Udara pagi masih segar ketika suara mesin mobil terdengar mendekat dari arah jalan raya yang sepi di tepi sawah itu. Mobil hitam mewah berhenti tak jauh dari tempat Rian berdiri. Asap tipis mengepul dari knalpotnya, menandakan kendaraan itu mogok atau tengah mengalami masalah. Rian menatap heran. Jarang sekali mobil semewah itu lewat di jalan desa yang berlubang dan penuh lumpur. Pintu belakang mobil terbuka perlahan. Seorang gadis muda muncul, duduk di kursi roda berwarna perak. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih. Rambut hitamnya tersisir rapi dengan bandana kecil menghiasi kepala. Namun yang paling mencolok adalah kakinya. Diam tak bergerak, terlipat di atas pijakan kursi roda. Gadis itu bernama Nadira, putri tunggal seorang CEO perusahaan besar di Jakarta yang sedang berlibur ke villa keluarganya di pinggiran kota. Nadira tampak kesal. Supirnya berulang kali mencoba menyalakan mobil yang tak mau hidup. Aduh, dasar mobil tua. Papa memang pelit kalau urusan ganti mobil. Gumamnya kesal sambil menghela napas. Pandangannya kemudian jatuh pada sosok Rian yang sedang memperhatikan dari kejauhan. Rian, dengan langkah hati-hati, mendekat. Mobilnya mogok. Nona? Tanyanya sopan. Nadira menoleh dengan sedikit sinis. Tatapannya menelusuri Rian dari kepala hingga kaki. Kaos pudar, celana penuh lumpur, dan sabit di tangannya. Kamu siapa? Tukang rumput? Ujarnya dengan nada meremehkan. Rian hanya tersenyum kecil. Iya, saya tukang ngarit. Tapi mungkin bisa bantu. Bantu? Kamu pikir orang seperti kamu tahu mesin mobil mewah seperti ini? Balas Nadira dengan nada tajam. Rian tidak tersinggung. Ia terbiasa diremehkan. Hidup di bawah garis kemiskinan mengajarkannya untuk tidak menilai seseorang dari kata-kata, melainkan dari tindakan. Ia menunduk hormat, lalu menjawab pelan. Kalau Nona tak keberatan, boleh saya lihat sebentar? Kadang masalah besar hanya butuh sentuhan kecil. Kata-katanya membuat Nadira terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam cara Rian berbicara, sederhana tapi menenangkan. Namun egonya lebih besar dari rasa penasaran. Sudahlah, tak perlu. Aku menunggu montir dari kota. Kamu lanjutkan saja kerja kasarmu itu. Ucapnya dingin sambil memutar kursi rodanya menjauh. Namun tak lama kemudian, ban kursi rodanya tersangkut di lubang kecil di jalan tanah. Rian spontan menghampiri, menahan kursi agar tak terguling. Hati-hati, Nona. Jalan di sini agak curam, ujarnya lembut. Nadira menatap Rian. Untuk pertama kalinya matanya menangkap sorot ketulusan yang sulit dijelaskan. Ia hendak mengucap terima kasih, tapi gengsinya menahan lidah. Ia hanya memalingkan wajah. Rian lalu menunduk sopan. Saya tahu Nona orang kota. Mungkin tak percaya pada orang desa seperti saya. Tapi, saya pernah belajar sedikit tentang pengobatan urat dan pijat tradisional dari almarhum ayah saya. Banyak orang desa yang sembuh karena doa dan minyak buatan beliau. Nadira tersenyum sinis. Kamu bercanda? Aku lumpuh bertahun-tahun. Bahkan dokter luar negeri tak bisa menyembuhkan. Dan kamu, tukang rumput, mau mencoba? Bukan saya yang menyembuhkan, Nona, ucap Rian pelan, menatap lurus ke matanya. Yang menyembuhkan hanya Tuhan. Saya hanya perantara. Hening sejenak menyelimuti udara. Hanya suara angin dan gesekan dedaunan yang terdengar. Tatapan Nadira sedikit melunak, meski masih menyimpan sinisme. Di balik kursi rodanya yang mahal dan wajah angkuhnya, ada hati yang sebenarnya rapuh, dan entah mengapa, kata-kata Rian baru saja menyentuh bagian itu. Rian pun melangkah mundur, kembali memikul rumput di pundaknya. Namun sebelum pergi, ia sempat menatap Nadira sambil berkata, kadang Tuhan mempertemukan dua orang berbeda di jalan sepi, bukan untuk saling menghina, tapi untuk saling menyembuhkan.
Kata-kata itu menggema di kepala Nadira lama setelah Rian pergi. Ia menatap punggung pemuda miskin itu yang perlahan menghilang di tikungan, di antara kabut dan sinar matahari yang mulai hangat. Entah mengapa, dadanya terasa sesak, seperti baru saja bertemu seseorang yang akan mengubah seluruh takdir hidupnya. Dan pagi yang sederhana itu pun menjadi awal dari kisah cinta tak terduga antara tukang ngarit miskin dan putri CEO yang lumpuh. Siang mulai merambat. Sinar matahari menembus sela-sela dedaunan, memantul di permukaan mobil mewah yang masih terparkir di pinggir jalan desa. Rian berdiri beberapa meter dari kursi roda Nadira, menatap gadis itu dengan tatapan lembut namun penuh keyakinan. Sementara Nadira, dengan wajah cantiknya yang penuh gengsi, memandang Rian seolah ia sedang berhadapan dengan makhluk dari dunia lain. "Apa tadi kamu bilang?" tanya Nadira, setengah tak percaya. "Saya bilang, saya tahu cara membuat kaki Nona sembuh," ulang Rian dengan nada tenang. Tawa Nadira pecah. Ia tertawa keras, hampir meneteskan air mata karena merasa pernyataan Rian begitu konyol. "Kau benar-benar lucu. Jadi kamu pikir sabit di tanganmu itu tongkat ajaib? Atau rumput yang kamu bawa bisa menyembuhkan kelumpuhan?" Rian hanya menunduk sopan, membiarkan gadis itu menertawakannya. "Tuan-tuan dokter dari luar negeri saja menyerah," lanjut Nadira, masih mengejek. "Apa yang bisa dilakukan oleh tukang ngarit miskin seperti kamu? Kamu bahkan mungkin tidak tahu bedanya urat dan tulang." Rian terdiam, menatap jalan tanah di bawah kakinya. Tapi bukan karena tersinggung. Ia sedang berusaha menahan diri agar tidak membalas dengan marah. Ia tahu, kemarahan hanya membuat hati semakin buta. Dengan suara rendah namun mantap, ia berkata, "Saya memang bukan dokter, Nona. Tapi saya pernah melihat orang yang lebih parah dari Nona bisa berjalan lagi, karena keyakinannya sendiri." Nadira menghentikan tawanya. "Kamu pikir aku tidak punya keyakinan? Aku sudah berdoa setiap malam, tapi Tuhan tetap membiarkan aku begini." Rian menatapnya, kali ini dengan tatapan yang dalam. Mungkin Tuhan belum sembuhkan, karena Dia sedang menunggu seseorang yang mau menyentuhmu bukan karena kasihan, tapi karena benar-benar ingin menolong. Ucapan itu membuat Nadira terdiam seketika. Dadanya terasa hangat, entah karena tersentuh, atau karena kesal. Ia tidak suka caranya berbicara, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan ketulusan di balik suaranya. Rian melangkah mendekat sedikit, berhenti di depan kursi rodanya. "Saya tidak menjanjikan apa-apa, Nona. Tapi kalau Nona mau, biarkan saya mencoba." Nadira menatapnya dengan tatapan tajam, seolah ingin menembus isi hatinya. "Kamu tahu siapa aku?" tanyanya dingin. "Aku Nadira Prameswari, putri tunggal pemilik perusahaan raksasa. Aku hidup dengan fasilitas terbaik, perawatan termahal. Kamu pikir aku akan menyerahkan tubuhku pada tangan kasar petani seperti kamu?" Rian tetap tidak menunjukkan emosi. Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Yang saya sentuh bukan tubuh Nona, tapi harapan yang hampir mati di dalam diri Nona." Nadira mengernyit. "Aku tidak memintamu datang." Rian tersenyum kecil. "Benar, tapi hati Nona semalam yang memanggil saya." Ucapan itu membuat Nadira tercekat. Ia memalingkan wajah, pura-pura sibuk mengusap roda kursinya. "Kau benar-benar aneh." "Mungkin," jawab Rian, "tapi kadang keanehan datang bersamaan dengan keajaiban." Nadira hendak membalas, tapi sebelum sempat, Rian berlutut di depan kursi rodanya. Dari saku celana lusuhnya, ia mengeluarkan botol kecil berisi cairan kekuningan. Tutupnya dari kayu kelapa, dan di leher botol terikat tali rami yang sudah pudar. "Ini minyak peninggalan ayah saya," ujarnya lirih. "Beliau dulu seorang tabib kampung. Banyak orang datang dari jauh hanya untuk meminta urut darinya. Sebelum meninggal, beliau bilang minyak ini masih menyimpan doa." Nadira menatap botol itu dengan ragu. "Minyak kampung? Kau ingin mengoleskannya padaku?" Rian mengangguk. "Kalau Nona mengizinkan." Ia menunduk hormat, menunggu restu tanpa paksaan. Tatapan matanya begitu tulus, membuat Nadira sulit menolak. Ada rasa hangat yang aneh mengalir dalam dadanya.
campuran antara takut, malu, dan penasaran. "Baiklah," katanya akhirnya, dengan nada setengah pasrah. "Aku ingin tahu seberapa hebat minyak sakti ayahmu itu." Rian tersenyum tipis. Ia membuka tutup botol dan aroma herbal langsung menyebar di udara. Campuran serai, jahe, dan daun bidara. Ia menuang sedikit di telapak tangannya, lalu mulai mengoleskannya perlahan di kaki Nadira. Tangannya kasar, tapi gerakannya lembut, penuh kehati-hatian. Setiap pijatan diiringi dengan doa lirih yang nyaris tak terdengar. "Ya Allah, bila ini jalan MU untuk menyembuhkan, jadikan tangan hamba ini sebagai alat MU," bisiknya. Nadira menatapnya dalam diam. Awalnya ia ingin menertawakan tindakan itu, tapi perlahan hatinya luluh. Rian bukan sedang pamer kemampuan. Ia berdoa dengan kesungguhan yang jarang ia lihat bahkan pada dokter terkenal. Angin berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan, seolah alam pun ikut menyaksikan momen itu. Beberapa menit berlalu. Rian tetap fokus, sementara Nadira mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada sensasi hangat di betisnya, lalu menjalar ke telapak kaki. Ia mengernyit, mencoba menggerakkan jari-jarinya yang selama 2 tahun tak pernah bergerak. "Rian," suaranya pelan, nyaris bergetar. "Apa yang kau lakukan?" Rian tidak menjawab, hanya terus mengusap perlahan sambil berdoa. Hangat itu berubah menjadi kesemutan. Nadira menarik napas cepat. Wajahnya menunjukkan campuran antara takut dan tak percaya. Ia menatap kakinya dengan mata membesar. Aku merasakannya. Kakiku hangat." Rian berhenti sejenak, menatapnya dengan senyum penuh syukur. "Itu pertanda baik. Nona, jangan takut. Nikmati saja rasa itu." Nadira terisak pelan. Air matanya menetes tanpa sadar. 2 tahun lumpuh, 2 tahun kehilangan harapan, 2 tahun menatap dunia dari ketinggian kursi roda, dan kini, untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan hidup di kakinya sendiri. Rian menutup botol minyak, lalu berdiri perlahan. "Cukup untuk hari ini," katanya lembut. Tubuh Nona sedang belajar kembali menerima karunia yang dulu ia lupakan. Nadira menatap Rian lama. Ia ingin marah, ingin menyangkal bahwa pemuda miskin itu baru saja mengubah sesuatu dalam dirinya. Tapi yang keluar dari bibirnya hanyalah bisikan, "Terima kasih." Rian tersenyum, lalu menjawab dengan nada yang menenangkan. "Belum waktunya berterima kasih, Nona. Ini baru permulaan. Kalau Tuhan berkehendak, besok Nona akan bisa berdiri." Nadira menggigit bibirnya. Ada rasa takut, tapi juga harapan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menatap punggung Rian yang mulai berjalan menjauh dari taman. Langkahnya tenang, tapi meninggalkan getaran kuat di hati Nadira. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kasihan pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidup kembali. Dan di dadanya yang berdebar, terselip satu pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Apakah mukjizat itu benar-benar sedang datang melalui tangan seorang tukang ngarit? Angin sore berhembus lembut di taman villa, membawa aroma tanah basah dan wangi minyak herbal yang masih menempel di udara. Rian masih berlutut di depan Nadira, menatap kakinya yang perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ia bisa merasakan denyut halus di bawah jemarinya, sesuatu yang tak ia rasakan saat pertama kali menyentuhnya. Nadira menatap lurus ke depan. Napasnya tercekat. Awalnya hanya kehangatan samar di betis, tapi kini rasa itu semakin jelas. Dari ujung jari kaki, muncul sensasi kesemutan seperti ribuan jarum halus yang hidup kembali di bawah kulitnya. Ia menggenggam pinggiran kursi rodanya erat. Wajahnya memucat. "Rian." Suaranya bergetar. Apa yang sedang terjadi?" Rian tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, melanjutkan pijatannya dengan doa yang lirih. "Dengan nama MU yang Maha Penyembuh, jadikan tangan ini alat MU, bukan kebanggaan hamba." Pelayan-pelayan yang melihat dari kejauhan mulai berbisik. Ada yang menatap dengan khawatir, ada pula yang mencibir. "Apa yang dilakukan anak desa itu?" Salah satu dari mereka berkata. "Nona Nadira bisa terluka."
Tapi sebelum mereka sempat mendekat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Nadira menjerit kecil. Ia merasakan jari-jari kakinya, yang selama 2 tahun membisu, mulai bergerak perlahan. Ia menatap ke bawah, matanya membesar tak percaya. Aku bisa menggerakkan jari kakiku, teriaknya. Suaranya bergetar antara gembira dan takut. Para pelayan langsung berlari mendekat, terpaku melihat kenyataan di depan mata mereka. Salah satu di antara mereka menutup mulutnya. Ya Tuhan, dia benar-benar bisa. Rian tersenyum kecil, lalu berhenti memijat. Coba, Nona, angkat sedikit kaki kirinya, katanya lembut. Nadira menatapnya. Masih ragu. Aku takut. Jangan takut, bisik Rian. Tuhan sedang menepati janjinya. Perlahan, Nadira mencoba mengangkat kakinya. Dan benar, betisnya bergerak. Ia mengeluarkan isak tertahan. Aku bisa merasakannya, Rian. Rian menunduk, menatap tanah, tidak berani mengklaim keajaiban itu. Ia tahu, bukan tangannya yang bekerja, ada kekuatan yang lebih besar yang turun di tempat itu. Hening menyelimuti taman. Hanya terdengar isak Nadira dan desiran angin di sela pepohonan. Lalu, dengan keberanian yang baru ia temukan, Nadira meletakkan kedua kakinya di tanah. Rian segera menahan kursi rodanya agar tidak bergeser. Nona, pelan-pelan, katanya. Jangan paksa kalau belum kuat. Tapi Nadira hanya menatap lurus ke depan. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia ingin tahu, apakah mukjizat ini nyata atau sekadar mimpi. Dengan sisa tenaga dan keyakinan yang ia punya, Nadira menekan kakinya ke tanah detik itu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Otot-ototnya bergetar, lututnya menegang, lalu perlahan, ia berdiri. Semua orang yang menyaksikan menahan napas. Salah satu pelayan menjatuhkan nampan yang ia bawa. Nadira berdiri, tegak, meski tubuhnya gemetar hebat. Tangannya menutupi mulut. Air matanya mengalir deras. Rian. Suaranya serak. Aku berdiri. Aku benar-benar berdiri. Rian menatapnya dengan senyum haru. Matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, ucapnya pelan. Yang selama ini Nona anggap mustahil, ternyata hanya menunggu keberanian untuk percaya. Tanpa sadar, Nadira melangkah satu langkah kecil. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Gerakannya masih kaku, tapi nyata. Ia melangkah menuju taman bunga, seolah tak percaya bumi masih bersedia menopang langkahnya. Semua pelayan bersorak, sebagian menangis. Beberapa berlutut, mengucap syukur. Salah satu di antara mereka bahkan menelpon Tuan Suryo, ayah Nadira, dengan suara gemetar. Pak, Nona berdiri. Nona bisa jalan lagi. Nadira menoleh ke arah Rian. Tatapan mereka bertemu di bawah cahaya senja yang mulai keemasan. Dalam tatapan itu, ada haru, takjub, dan sesuatu yang lebih dalam dari rasa syukur, kepercayaan. Ia mendekat. Langkahnya masih goyah, tapi mantap. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Tanya Nadira dengan suara pelan namun penuh emosi. Rian hanya tersenyum dan berkata, saya tidak menyembuhkan siapapun, Nona. Saya hanya membuka pintu yang sudah lama Nona tutup di dalam hati. Nadira tak mampu berkata apa-apa lagi. Ia menutup wajahnya, menangis sejadi-jadinya, bukan karena sakit, tapi karena kebahagiaan yang begitu besar setelah 2 tahun hidup dalam gelapnya keputusasaan. Rian menatap langit, mengusap peluh di dahinya. Dalam hatinya, ia berbisik, terima kasih, Ayah, minyakmu masih membawa berkah. Hari itu menjadi saksi keajaiban yang tak bisa dijelaskan logika. Dalam waktu 10 menit, tak hanya kaki Nadira yang kembali bergerak, tapi juga hatinya, yang beku selama bertahun-tahun, kini hidup kembali. Dan di antara sorak dan tangis haru itu, hanya Rian yang tetap diam. Ia tahu, kisah ini baru dimulai. Karena di balik setiap mukjizat, selalu ada janji yang harus ditepati. Sejak hari itu, kehidupan di Villa Nadira berubah total.
Semua penghuni villa masih sulit percaya dengan apa yang mereka lihat. Nona Nadira, yang selama 2 tahun hanya bisa duduk di kursi roda, kini bisa berdiri, berjalan pelan, bahkan menapaki tangga dengan hati-hati. Setiap langkahnya seperti mukjizat kecil yang membuat semua mata berkaca-kaca. Namun bagi Nadira sendiri, perubahan terbesar bukan pada kakinya, melainkan pada hatinya. Entah mengapa, setiap kali ia menutup mata, wajah Rian selalu muncul di benaknya. Wajah sederhana, kulit legam karena matahari, tapi tatapannya tenang, tulus, dan dalam. Tatapan yang tidak menuntut apa-apa, tapi seolah mampu menembus dinding sombong yang selama ini membungkus hatinya. Suatu pagi, Nadira duduk di teras villa sambil menikmati teh hangat. Embun masih menempel di dedaunan, dan sinar mentari menyorot lembut wajahnya. Di kejauhan, ia melihat sosok yang tak asing sedang melangkah di antara rerumputan. Rian, dengan sabit di tangan dan rumput di bahunya, berjalan perlahan melewati jalan kecil di samping villa. Tanpa pikir panjang, Nadira berdiri dan berjalan menghampiri. Ia masih terpincang sedikit, tapi tekadnya kuat. Rian, panggilnya dari jauh. Pemuda itu menoleh, terkejut sekaligus bahagia melihat Nadira sudah bisa berjalan sendiri. Ia menunduk hormat. Subhanallah, Nona benar-benar sudah kuat. Syukur kepada Tuhan. Nadira tersenyum kecil. Kamu yang membuatku bisa seperti ini. Rian menggeleng pelan. Jangan salah, Nona. Saya hanya alat kecil. Yang menyembuhkan tetap dia, bukan saya. Tapi kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih di kursi roda itu, jawab Nadira dengan nada lembut, hampir seperti bisikan. Rian menatapnya sebentar, lalu memalingkan wajah. Ia tidak berani menatap terlalu lama. Ada sesuatu di mata gadis itu, sesuatu yang dulu tak pernah ia lihat. Rasa kagum, dan mungkin cinta yang baru tumbuh. Hari-hari berikutnya, Nadira mulai sering mencari alasan untuk bertemu Rian. Kadang ia pura-pura ingin membeli rumput untuk kuda di villa. Kadang meminta tolong memetik bunga liar di taman belakang. Setiap kali Rian datang, suasana hati Nadira berubah cerah seperti pagi setelah hujan. Rian pun mulai memperhatikan perubahan itu. Nadira tidak lagi berbicara dengan nada sombong seperti dulu. Sekarang, setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa lebih lembut. Matanya lebih ramah. Kadang ia bahkan ikut tertawa kecil ketika Rian bercerita tentang sawah, kambing, atau petani tua yang ia bantu. Suatu sore, mereka duduk di bawah pohon flamboyan yang mekar di tepi ladang. Daun-daun berguguran, diiringi angin yang berdesir pelan. Kamu tahu, Rian, kata Nadira sambil menatap langit. Aku dulu benci dunia ini. Aku benci tubuhku yang lemah. Aku benci orang-orang yang menatapku dengan kasihan. Tapi sejak kamu datang, semuanya berubah. Rian menunduk. Saya tidak melakukan apa-apa. Nona. Kamu salah, sahut Nadira cepat. Kamu membuatku percaya lagi bahwa Tuhan masih peduli. Dan, kamu membuatku merasa hidup. Suasana menjadi hening. Hanya suara jangkrik dan angin yang mengisi ruang di antara mereka. Rian menatap tanah, berusaha menyembunyikan degup jantungnya yang tak terkendali. Ia tahu, perasaan yang tumbuh di hati Nadira bukan sekadar kagum, dan jujur saja, hatinya sendiri mulai goyah. Namun, ia sadar batasnya. Ia hanyalah tukang ngarit, lelaki miskin tanpa pendidikan tinggi. Sedangkan Nadira adalah putri CEO besar, hidupnya dikelilingi kemewahan. Dunia mereka terlalu jauh. Tapi setiap kali ia mencoba menjauh, senyum Nadira membuat semua alasan runtuh. Suatu hari, Nadira datang ke ladang tempat Rian bekerja. Ia memakai topi jerami besar dan sepatu kets putih, tampak aneh di tengah para petani. Rian, serunya riang. Boleh aku bantu? Rian terkejut. Nona, ini ladang kotor. Nanti pakaian Nona. Tidak apa-apa. Aku ingin tahu rasanya hidup seperti kamu. Ia lalu memungut rumput, menirukan gerakan Rian. Sesekali ia tertawa, sesekali jatuh karena lumpur, dan Rian buru-buru menolongnya. Saat tangan mereka bersentuhan, keduanya terdiam.
Pandangan mereka bertemu. Di antara matahari sore dan aroma tanah basah, ada sesuatu yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Dalam hati, Rian berdoa keras. Ya Tuhan, jangan biarkan aku jatuh cinta pada seseorang yang tidak mungkin kumiliki. Namun di sisi lain, Nadira justru berbisik dalam hatinya. Ya Tuhan, kalau dia yang kau kirim untuk menyembuhkanku, izinkan aku mencintainya. Sejak hari itu, hubungan mereka tak lagi sekadar antara penyembuh dan pasien. Ada keheningan yang selalu bermakna, ada tatapan yang tak berani diucapkan, dan ada getaran halus yang perlahan menumbuhkan cinta. Hari itu, villa megah keluarga Prameswari tampak lebih ramai dari biasanya. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman. Para staf sibuk menata ruang tamu besar dengan lampu kristal berkilauan di langit-langitnya. Di tengah kemegahan itu, Nadira, yang kini telah bisa berjalan dengan langkah mantap, berdiri anggun di depan pintu utama. Matanya berkilat penuh semangat, seolah ingin memperkenalkan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya dan benar. Dari arah gerbang, muncul sosok Rian, pemuda sederhana dengan baju kemeja polos dan celana hitam bersih yang jelas bukan pakaian mahal, namun ia mengenakannya dengan penuh percaya diri. Di pundaknya tidak lagi tergantung sabit, melainkan hanya seikat bunga liar yang ia petik di perjalanan. Simbol kesederhanaan dan ketulusan. Begitu Rian melangkah masuk, suasana ruang tamu yang megah itu langsung berubah. Semua pelayan berhenti bekerja, sebagian berbisik-bisik. Itu kan tukang ngarit yang pernah datang ke taman belakang. Dia datang ke rumah besar ini, di hadapan Tuan Suryo. Ya Tuhan, berani sekali dia. Rian menunduk sopan, sementara Nadira tersenyum penuh keyakinan. Ia menoleh ke arah ayahnya yang duduk di kursi kulit hitam besar. Wajahnya dingin dan berwibawa. Papa, kata Nadira lembut. Ini Rian, orang yang menyembuhkan aku. Tuan Suryo Prameswari, CEO perusahaan raksasa yang dikenal tegas dan berpengaruh, menatap Rian dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu tajam, seperti sedang menilai harga seseorang. Kamu? Suaranya berat dan datar. Kamu yang katanya menyembuhkan anakku. Rian menunduk. Suaranya tenang. Bukan saya, Pak. Yang menyembuhkan tetap Tuhan. Saya hanya perantara kecil. Jawaban itu membuat Suryo sedikit mengangkat alisnya. Ia tidak menyangka pemuda itu berbicara dengan sopan namun mantap, tanpa rasa takut sedikitpun. Dunia ini penuh penipu. Nak, kata Suryo kemudian. Banyak yang mengaku punya kemampuan luar biasa demi keuntungan. Jadi, apa maumu setelah semua ini? Uang? Pekerjaan? Atau mungkin, sesuatu yang lebih? Rian menggeleng cepat. Saya tidak menginginkan apa-apa. Pak, saya hanya bersyukur karena Nona Nadira bisa berjalan lagi. Itu saja sudah lebih dari cukup. Kata-kata sederhana itu justru membuat Nadira tersenyum bangga. Ia menatap ayahnya. Lihat, Pak, dia bahkan tidak meminta apapun. Namun Suryo masih belum yakin. Ia memutar kursi kerjanya sedikit, menatap Nadira tajam. Anakku, kau tahu dunia ini tidak sesederhana itu. Orang yang terlihat tulus belum tentu tanpa tujuan. Nadira menghela napas. Papa selalu menilai orang dari harta dan jabatan. Tapi Rian berbeda. Dia menolongku tanpa pamrih. Suryo menatap tajam ke arah Rian. Kau lulusan mana? Rian menjawab jujur. Saya tidak sempat kuliah, Pak. Hanya lulus SMA. Selebihnya saya belajar dari kehidupan. Belajar dari kehidupan. Suryo tertawa kecil. Nada merendahkan. Kau pikir itu cukup untuk duduk di meja yang sama denganku? Rian tetap diam. Tapi sorot matanya tak goyah. Ia menatap langsung ke arah Suryo dan berkata dengan tenang. Saya tidak butuh duduk di meja yang sama, Pak. Saya cukup berdiri di tempat yang Tuhan tetapkan untuk saya, asal bisa bermanfaat bagi orang lain. Ruangan itu hening. Semua orang terdiam. Kata-kata Rian, meski lembut, mengandung kekuatan yang sulit dijelaskan. Suryo menatapnya lama, lalu perlahan menarik napas. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang tak bisa ia abaikan, keteguhan yang membuatnya segan. Baiklah,
Ucap Suryo akhirnya. Kalau benar kamu tidak berniat apa-apa, buktikan. Mulai besok, kamu bantu di kebun perusahaan. Anggap saja tes kecil dari saya. Rian menunduk hormat. Dengan senang hati, Pak, saya tidak menolak kerja. Apalagi kalau bisa bermanfaat. Nadira tersenyum lega. Ia tahu ayahnya masih curiga. Tapi ini sudah langkah maju. Saat Rian hendak pergi, Suryo memandang putrinya dan berkata pelan, "Kau terlalu percaya pada orang miskin itu. Dunia tidak sesuci yang kau kira, Nadira." Namun Nadira menjawab dengan tatapan tajam yang penuh keyakinan. "Justru karena dunia ini kotor, Pak, kita butuh orang suci di tengah lumpur, dan aku sudah menemukannya." Kalimat itu membuat Suryo terdiam. Ia hanya bisa menatap putrinya yang kini jauh lebih dewasa dan kuat daripada sebelumnya. Sementara itu, Rian melangkah keluar dari rumah besar itu dengan perasaan campur aduk. Hatinya lega, tapi juga canggung. Ia menatap istana megah di belakangnya dan berbisik, "Aku hanyalah orang kecil, tapi mungkin Tuhan memang menulis jalan aneh ini untukku." Di jendela lantai atas, Nadira memperhatikan dari kejauhan. Angin sore mengibaskan rambutnya yang panjang, dan senyum lembut terukir di wajahnya. Ia tahu, sejak hari itu, bukan hanya langkahnya yang kembali, tapi juga hatinya. Dan lelaki sederhana yang datang dari sawah, kini perlahan mulai memasuki istananya. Hari pertama Rian datang ke kantor pusat perusahaan Prameswari Group menjadi tontonan bagi banyak orang. Gedung itu menjulang tinggi di tengah kota. Dinding kacanya memantulkan langit biru Jakarta, dan setiap sudutnya memancarkan kemewahan yang tak pernah Rian bayangkan sebelumnya. Dengan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang sedikit longgar, ia melangkah masuk ke lobi besar yang lantainya mengilap seperti cermin. Pelayan resepsionis sempat menatapnya bingung, karena tidak terbiasa melihat seseorang berpakaian sebersahaja itu berjalan dengan langkah percaya diri di antara para eksekutif berdasi mahal. "Permisi," kata Rian dengan sopan. "Saya Rian. Diminta datang oleh Tuan Suryo untuk bekerja di divisi kebun perusahaan." Resepsionis yang semula ragu akhirnya mengangguk setelah memeriksa daftar. "Oh, iya, silakan ke lantai 7, Pak Rian." Rian tersenyum dan menunduk sopan, kemudian melangkah masuk ke lift yang penuh dengan karyawan berdasi. Beberapa orang menatapnya dari ujung mata, sebagian berbisik pelan. "Itu orang desa yang menyembuhkan putri CEO, ya?" Katanya cuma tukang ngarit, tapi bisa bikin Nadira jalan lagi. Lucu, ya. Dunia benar-benar terbalik sekarang. Suara-suara itu ia dengar jelas, tapi Rian hanya diam. Ia tidak tersinggung, hanya menatap lantai lift dan mengatur napas. Orang boleh meremehkan, tapi kerja keras tak butuh pengakuan, batinnya. Setibanya di ruang rapat divisi kebun, beberapa eksekutif senior sudah menunggunya. Mereka mengenakan jas mahal dan parfum wangi. Di tengah ruangan, di bawah lampu gantung modern, duduk seorang pria bernama Armand, kepala divisi yang terkenal angkuh. "Ah, ini dia, pahlawan ladang, yang disanjung-sanjung itu," ujar Armand sambil tertawa kecil. "Selamat datang di dunia nyata, Pak Rian. Di sini, sabit tidak akan banyak berguna." Beberapa eksekutif lain ikut tertawa pelan. Rian menunduk hormat. "Terima kasih, Pak Armand. Saya memang tidak pandai bicara seperti bapak-bapak semua. Tapi saya akan bekerja sebaik yang saya bisa." Armand menyipitkan mata. "Kau tahu apa soal manajemen? Soal laporan keuangan, ekspor, supply chain?" Rian menjawab tenang. "Tidak, Pak. Tapi saya tahu kapan tanah butuh air, kapan pekerja butuh istirahat, dan kapan hasil kerja keras berbuah. Kadang, itu yang lebih penting daripada teori." Tawa para eksekutif kembali terdengar. "Wah, filosof juga ternyata," ujar salah satu dari mereka dengan nada sinis. Namun di balik dinding kaca ruang rapat, Nadira diam-diam memperhatikan. Ia mendengarkan setiap kata Rian melalui pengeras suara rapat internal. Setiap kalimat sederhana dari pemuda itu membuat dadanya hangat. Ia tahu, Rian mungkin tidak punya gelar, tapi ia punya kebijaksanaan yang tak bisa dibeli uang.
Arman kembali menatap Rian dengan senyum mengejek. Kalau begitu, katakan, apa pendapatmu tentang menjadi pemimpin? Menurutmu, siapa yang layak jadi CEO di perusahaan sebesar ini? Pertanyaan itu disambut tawa kecil dari seluruh ruangan. Mereka menganggapnya permainan ejekan. Tapi Rian menjawab dengan tenang. Menurut saya, katanya pelan, pemimpin sejati bukan yang punya jas paling mahal, tapi yang berani kotor tangan demi anak buahnya. Kalau kejujuran dan kerja keras masih berharga di dunia ini, maka sawah pun bisa melahirkan pemimpin sejati. Ruangan itu mendadak hening. Kata-kata Rian menggema seperti tamparan halus di wajah para eksekutif. Arman terdiam, bibirnya kaku. Tak ada yang tertawa lagi. Dari ruang pengawas di lantai atas, Nadira tersenyum. Ia menatap layar monitor yang memperlihatkan sosok Rian yang berdiri tegak di tengah ruangan. Sederhana, tapi berwibawa. Dia tidak butuh jas mahal untuk terlihat berkelas. Gumamnya pelan. Beberapa hari berikutnya, Rian mulai bekerja di lapangan. Ia turun langsung ke kebun teh milik perusahaan, berbincang dengan para pekerja, mendengarkan keluh kesah mereka. Banyak dari mereka kaget melihat orang kantor yang tak segan ikut mencangkul dan memikul karung. Dalam waktu singkat, Rian dicintai para buruh karena keramahannya dan cara bicaranya yang jujur. Sementara itu, berita tentang tukang ngarit yang menantang para eksekutif menyebar ke seluruh kantor. Banyak yang mencibir, tapi tak sedikit juga yang diam-diam kagum. Salah satu staf berkata pada Nadira, "Nona, orang itu luar biasa. Ia membawa semangat baru di lapangan. Semua pekerja lebih bersemangat sejak dia datang." Nadira hanya tersenyum bangga. "Aku sudah tahu dari awal," katanya pelan. "Dia bukan orang biasa. Dia datang bukan untuk mencari jabatan, tapi untuk memberi teladan." Dan benar, dalam beberapa minggu, hasil produksi kebun meningkat, efisiensi membaik, dan para pekerja merasa dihargai. Arman yang dulu mengejeknya mulai terdiam, tak berani lagi memandang Rian sebelah mata. Namun bagi Rian, semua itu bukan kemenangan. Ia hanya ingin membuktikan bahwa kehormatan tidak diukur dari status, melainkan dari ketulusan bekerja. Suatu malam, ketika semua orang sudah pulang, Rian berdiri di balkon kantor, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Di belakangnya, suara langkah pelan terdengar. "Nadira," katanya tanpa menoleh. Gadis itu tersenyum kecil. "Aku tahu kamu pasti di sini." Rian menatap langit dan berkata pelan, "Dulu aku hanya melihat bintang dari sawah. Sekarang aku melihatnya dari gedung tinggi, tapi rasanya tetap sama, indah karena datang dari Tuhan." Nadira terdiam, lalu berkata lembut, "Dan karena Tuhan, aku bisa melihatmu." Minggu-minggu berlalu sejak Rian mulai bekerja di perusahaan Prameswari Group. Di balik keberhasilannya membawa perubahan positif di kebun dan pabrik, ada sesuatu yang jauh lebih hangat tumbuh di antara dirinya dan Nadira. Mereka tak lagi sekadar berbicara sebagai penyembuh dan pasien, atau pekerja dan majikan. Mereka mulai saling berbagi hati. Rian selalu datang lebih pagi dari semua staf, membawa segelas kopi hangat untuk Nadira yang kini kembali aktif di kantor. Kadang mereka berbincang di taman belakang gedung, duduk di bangku batu yang dikelilingi bunga melati, tempat di mana senyum Nadira tak pernah absen, dan tawa mereka menjadi rahasia kecil di antara angin kota. Namun kebahagiaan mereka tak lama tersembunyi. Suatu pagi, sebuah foto tersebar di media sosial. Nadira, putri tunggal CEO besar, terlihat berjalan berdua dengan seorang pria berpakaian sederhana di taman perusahaan. Judul beritanya sensasional. "Putri miliarder jatuh cinta pada tukang rumput. Cinta atau hipnotis?" Dalam waktu singkat, berita itu menjadi viral. Para wartawan berbondong-bondong ke kantor Prameswari Group. Beberapa karyawan yang iri mulai bergosip keras-keras di koridor. Pantas dia dipertahankan di perusahaan. Ternyata dekat dengan Nona Nadira. Ini gila. Masa pewaris perusahaan sebesar itu jatuh cinta pada orang ladang? Nadira mendengar semua bisikan itu, tapi ia memilih diam. Sementara Rian, meski berusaha tegar, mulai merasakan tekanan yang berat. Ia tidak takut pada cemoohan,
Tapi ia takut menjadi beban bagi wanita yang ia cintai. Suatu sore, Tuan Suryo Prameswari memanggil putrinya ke ruang kerjanya. Udara di ruangan itu terasa dingin, bukan karena AC, tapi karena tatapan tajam ayahnya yang menembus hingga ke hati. "Nadira," suaranya berat. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Nama baik keluarga kita jadi bahan tertawaan di media." Nadira berdiri tegak, menatap ayahnya dengan ketenangan yang jarang ia tunjukkan. "Aku tidak malu, Pak. Aku bahagia." "Bahagia?" Suryo menepuk meja keras. "Bahagia karena menjatuhkan martabat keluarga ini. Kau anak tunggalku, penerus perusahaan miliaran. Dan kau memilih tukang rumput." "Dia bukan tukang rumput, Pak," jawab Nadira lembut namun tegas. "Dia lelaki yang membuatku bisa berdiri, secara harfiah dan hati." Suryo terdiam sejenak. Matanya bergetar menahan emosi. "Anakku, dunia bisnis ini kejam. Cinta tidak akan bisa melindungimu dari tawa orang-orang yang menganggapmu bodoh." "Biarlah mereka menertawakan, Pak," ucap Nadira dengan suara bergetar. "Karena yang menertawakan hari ini belum tentu bisa mencintai sejujur dia." Suryo menarik napas berat. Ia tahu putrinya tidak akan menyerah. Tapi sebagai ayah, ia juga tidak bisa membiarkan nama besar keluarga runtuh. Akhirnya, ia membuat rencana sendiri, mempertemukan Nadira dengan Revan, anak dari sahabat lamanya yang juga seorang konglomerat muda dan tampan. Pertemuan itu diadakan di restoran Hotel Bintang 5. Revan datang dengan jas mahal dan senyum percaya diri. Nadira datang karena menghormati ayahnya. Tapi hatinya jelas menolak. Selama makan malam itu, Revan berusaha mengesankan Nadira dengan cerita tentang bisnis, saham, dan mobil mewah. Nadira hanya tersenyum sopan, tapi pikirannya melayang pada sosok Rian, yang mungkin sedang makan malam dengan lauk sederhana di rumah kontrakan kecilnya, tapi dengan hati yang jauh lebih tulus daripada semua keangkuhan di depannya. Selesai pertemuan, Nadira menatap ayahnya dan berkata pelan, "Pak, jangan paksa aku. Aku sudah memilih." Suryo menghela napas panjang. "Kau yakin dengan pilihan yang akan membuatmu kehilangan segalanya?" Nadira tersenyum. "Aku sudah pernah kehilangan segalanya, Pak. 2 tahun lumpuh membuatku tahu siapa yang benar-benar peduli padaku. Dan saat dunia meninggalkanku, dia datang, dengan doa, bukan harta." Malam itu, Nadira diam-diam menemui Rian di taman belakang kantor. Lampu taman redup. Hanya suara jangkrik dan langkah angin yang menemani. "Rian," katanya pelan, "Papa ingin menjodohkanku dengan anak konglomerat." Rian menatapnya. Wajahnya tak menunjukkan emosi. "Itu keputusan besar, Nona. Dunia Papa tidak sama dengan dunia saya." Nadira mendekat, menatapnya dengan mata berkaca. "Aku tidak peduli dunia mana yang lebih tinggi. Yang aku tahu, kamu satu-satunya yang membuatku berdiri, secara harfiah dan hati." Rian terdiam. Kata-kata itu seperti panah yang menembus hatinya. Ia menatap gadis itu, yang kini berdiri tegak di hadapannya. Bukan lagi putri CEO yang angkuh, melainkan wanita yang memilih cinta atas segalanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kalau Tuhan yang mempertemukan kita, tak ada kekuatan yang bisa memisahkan." Nadira tersenyum, lalu menggenggam tangannya erat. Di bawah langit malam dan lampu taman yang temaram, mereka berdiri berdua, menghadapi dunia yang mungkin akan menertawakan mereka, tapi juga dunia yang sebentar lagi akan tahu bahwa cinta sejati tak bisa dibeli, hanya bisa dibuktikan. Hari itu, langit tampak luar biasa indah, seolah ikut merestui dua hati yang menempuh jalan panjang penuh air mata dan keajaiban. Angin berembus lembut membawa wangi tanah dan bunga liar. Burung-burung berkicau di antara pepohonan, dan di tengah ladang hijau tempat mereka pertama kali bertemu, berdirilah dua sosok yang kini siap bersatu dalam ikatan suci. Tak ada tenda mewah, tak ada lampu kristal, tak ada pesta gemerlap seperti pernikahan keluarga konglomerat. Hanya sebuah panggung kecil dari papan kayu, dihiasi bunga melati, daun padi, dan janur kuning yang dianyam oleh warga desa. Di barisan depan, para petani, pekerja kebun, dan penduduk desa duduk di atas tikar pandan dengan wajah bahagia. Mereka semua tahu,
Kisah ini bukan sekadar pernikahan, tapi bukti bahwa keajaiban bisa tumbuh bahkan di antara lumpur dan rumput. Nadira tampil anggun dalam gaun putih sederhana. Tidak berkilau berlian, tapi cahaya matahari yang memantul di wajahnya membuatnya terlihat seperti malaikat. Di rambutnya terselip bunga kamboja yang harum. Setiap langkahnya di atas tanah yang dulu penuh lumpur adalah simbol perjuangan. Langkah seorang wanita yang pernah tak bisa berjalan, kini melangkah menuju cinta sejatinya. Sementara itu, Rian berdiri di depan altar kayu kecil yang dibangun oleh teman-temannya. Ia mengenakan baju adat Jawa warna putih, dengan sabit kecil tergantung di pinggangnya, bukan sebagai senjata, tapi sebagai lambang kerja keras, ketekunan, dan asal-usulnya yang sederhana. Wajahnya bersih, matanya tenang, namun hatinya bergetar. Ia masih belum percaya bahwa gadis yang dulu menatapnya dengan hina kini akan menjadi istrinya. Ketika Nadira tiba di hadapannya, semua hadirin menahan napas. Angin berhenti sejenak. Waktu seperti membeku. Mata mereka bertemu. Dua dunia yang dulu bertolak belakang kini menyatu dalam satu pandangan. Seorang ustaz desa yang diundang khusus membuka akad dengan suara lembut. Rian bin Samiran, apakah engkau bersedia menerima Nadira Prameswari binti Suryo Prameswari sebagai istrimu yang sah? Dengan mas kawin seperangkat alat salat dan segenggam tanah dari ladang tempat engkau bekerja. Rian menarik napas dalam. Suaranya bergetar tapi mantap. Saya terima, dengan penuh syukur dan cinta karena Allah. Suara gema, sah, dari para saksi terdengar serentak. Sorak bahagia pun pecah. Nadira meneteskan air mata, lalu menutup wajahnya dengan tangan bergetar. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan. Sebagian menangis haru. Rian mendekat perlahan, mengambil cincin sederhana dari saku bajunya. Ia memegang tangan Nadira yang halus, lalu menyematkannya di jari manis. Saat itu, mata mereka saling bertaut, dan dunia seolah lenyap di sekitar mereka. Dulu aku hanya menanam rumput, bisik Rian lembut. Kini aku menanam cinta di hatimu. Nadira tersenyum sambil menangis. Ia membalas. Dan cinta itu akan tumbuh selamanya, karena disiram oleh keikhlasanmu. Angin kembali berembus lembut. Daun padi bergoyang, seolah menari merayakan cinta mereka. Para petani meniupkan peluit bambu, anak-anak berlarian membawa bunga liar, dan para ibu menaburkan beras kuning sebagai tanda restu. Dari kejauhan, Tuan Suryo Prameswari berdiri diam. Ia datang tanpa pemberitahuan. Berdiri di balik rumunan dengan wajah sulit ditebak. Tapi ketika melihat putrinya tersenyum bahagia dan berdiri tegak di samping pria sederhana itu, air matanya jatuh juga. Ia mendekat perlahan dan menepuk bahu Rian. Kau lelaki yang membuat anakku berdiri lagi, bukan hanya di kakinya, tapi juga di hidupnya. Aku pernah salah menilai orang. Terimalah restuku. Rian menunduk, suaranya bergetar. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan biarkan Nadira sedih lagi. Suryo mengangguk, lalu menatap putrinya. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Nak, kau telah mengajariku arti cinta yang sebenarnya. Matahari sore menutup upacara itu dengan cahaya keemasan. Di bawah langit yang tenang, Rian dan Nadira berdiri berdampingan, menatap hamparan rumput yang bergoyang lembut, tempat di mana takdir mereka dulu bersinggungan. Kini, tempat itu bukan lagi ladang biasa. Ia telah menjadi saksi cinta dua manusia yang berjuang melawan perbedaan dan kesombongan dunia. Dan ketika senja jatuh, Rian menggenggam tangan istrinya erat, berbisik. Rumput ini pernah jadi saksi air matamu. Kini biarlah ia jadi saksi bahagiamu. Nadira menatapnya dengan senyum penuh cinta. Dan kamu, Rian, adalah doa yang dikirim Tuhan tepat saat aku hampir menyerah. Mereka berdua pun berjalan menyusuri ladang, bukan lagi antara kaya dan miskin, bukan antara CEO dan tukang ngarit, melainkan antara dua jiwa yang disatukan oleh takdir dan cinta yang murni. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka yang sederhana di ladang rumput, kabar bahagia tentang putri CEO yang menikah dengan tukang ngarit menjadi berita besar di media nasional. Banyak yang awalnya mencibir, namun semakin hari, pandangan itu berubah menjadi kekaguman. Karena di balik semua sensasi,
Kisah mereka benar-benar membawa perubahan nyata, terutama bagi perusahaan besar yang dulu hanya dikenal karena kekuasaan dan uang. Sesuai janji Nadira yang pernah diucapkan dengan nada tantangan, jika kamu bisa menyembuhkan kakiku, kamu akan jadi CEO di perusahaanku. Janji itu kini ditepati sepenuhnya. Hari itu, di depan seluruh jajaran direksi dan karyawan, Nadira berdiri di podium, tersenyum bangga di samping suaminya. Mulai hari ini, ucap Nadira lantang, saya resmi menunjuk Rian Samiran, suami saya, sebagai CEO pendamping Prameswari Group. Dia bukan lulusan luar negeri, bukan pewaris konglomerat. Tapi dialah yang membawa nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini hilang dari dunia bisnis kita. Suasana ruangan hening. Beberapa direktur tampak terkejut. Sebagian lainnya bertepuk tangan ragu. Namun setelah Nadira menyelesaikan pidatonya, Rian maju ke depan dengan langkah tenang. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang sederhana, tapi senyumnya sama seperti dulu, tulus dan rendah hati. Teman-teman, katanya pelan namun berwibawa. Saya tahu, sebagian dari kalian mungkin masih menganggap saya tidak pantas berdiri di sini. Tapi izinkan saya bekerja dulu, biar hasilnya yang bicara. Dan benar saja, dalam beberapa bulan kepemimpinannya, Rian membawa angin perubahan besar. Alih-alih duduk di balik meja mahal, ia lebih sering turun langsung ke lapangan, mengunjungi pabrik, kebun teh, gudang, bahkan rumah-rumah para petani kecil yang menjadi pemasok bahan baku perusahaan. Ia memperkenalkan konsep baru, pertanian berkelanjutan dan berhati nurani, sistem yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tapi juga kesejahteraan petani. Setiap petani diberi pelatihan gratis tentang teknik bercocok tanam modern, diberikan akses modal tanpa bunga, dan hasil panen mereka dibeli dengan harga yang adil. Kalau akar tidak dijaga, kata Rian di salah satu rapat, pohon besar pun akan tumbang. Petani itu akar negeri ini. Kita harus memastikan mereka kuat agar perusahaan ini bisa terus tumbuh. Kata-kata sederhana itu menggema, bukan hanya di kalangan karyawan, tapi juga di dunia bisnis nasional. Media yang dulu mencibir, kini memuji. Majalah ekonomi ternama menulis tajuk, dari tukang ngarit jadi CEO Rian Samiran, pemimpin yang menyentuh tanah dan hati. Program sosial yang ia gagas berkembang pesat. Ia membangun Akademi Petani Muda, tempat anak-anak desa belajar pertanian modern, sekaligus mengenal nilai kejujuran dan kerja keras. Ia juga mendirikan beasiswa bagi anak-anak karyawan rendah, agar mereka bisa bersekolah tinggi tanpa terbebani biaya. Nadira selalu mendampingi setiap langkahnya, kini bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai rekan sejajar. Mereka menjadi pasangan pemimpin yang luar biasa. Rian membawa kebijaksanaan dari tanah, dan Nadira membawa visi dari langit. Keduanya melengkapi. Satu membumi, satu berpandangan jauh ke depan. Suatu sore, di balkon kantor lantai tertinggi, Nadira menatap langit Jakarta yang berwarna keemasan. Di sampingnya, Rian berdiri sambil menggulung lengan jasnya, menikmati angin sore. Lucu, ya? Kata Nadira lembut. Dulu kamu hanya membawa sabit dan rumput. Sekarang kamu memimpin ribuan orang. Rian tersenyum, menatap horizon jauh. Aku tidak pernah memimpin siapapun, Nadir. Aku hanya berjalan di jalan yang Tuhan buka, dan mengajak orang lain berjalan bersama. Nadira menatapnya penuh cinta. Dan karena itu, kamu pantas memimpin. Beberapa hari kemudian, Rian menerima undangan menjadi pembicara di Forum Bisnis Internasional di Singapura. Di depan ratusan pengusaha dari seluruh dunia, ia berbicara bukan tentang keuntungan atau saham, melainkan tentang nilai kemanusiaan dalam kepemimpinan. Dunia korporasi telah lama kehilangan rasa, katanya di atas panggung. Saya datang bukan membawa rumus ekonomi, tapi membawa kebenaran sederhana, bahwa bisnis tanpa nurani hanyalah keserakahan yang berseragam. Pidatonya mendapat tepuk tangan panjang. Banyak yang menitikan air mata. Tak menyangka kata-kata tulus bisa datang dari seorang mantan tukang ngarit. Malam itu, ketika mereka kembali ke hotel, Nadira menggenggam tangan suaminya erat. Kamu tahu, katanya dengan senyum lembut. Setiap kali kamu berbicara, aku merasa bukan sedang melihat CEO,
tapi sedang melihat lelaki yang dulu mengulurkan tangan dan berkata, "Tuhan tidak menilai dari pakaian." Rian menatapnya dengan mata hangat. "Dan sekarang?" jawabnya pelan. "Aku hanya ingin terus menanam, bukan lagi rumput, tapi kebaikan yang akan tumbuh di hati banyak orang." Angin malam berembus lembut melewati balkon tinggi tempat mereka berdiri. Dari kejauhan, lampu-lampu kota tampak seperti bintang-bintang yang turun ke bumi, seolah ikut bersujud atas cinta dan kejujuran yang kini memimpin dunia. Waktu berlalu. Tahun demi tahun berjalan seperti aliran sungai yang tenang, membawa perubahan tapi menyisakan jejak indah di tepian. Ladang rumput tempat Rian dan Nadira dulu pertama kali bertemu kini berubah menjadi taman luas yang dinamakan Taman Harapan, terbuka untuk siapapun yang ingin beristirahat, merenung, atau sekadar mengingat bahwa mukjizat pernah lahir di tempat sederhana itu. Di tengah taman berdiri sebuah patung perunggu berbentuk dua tangan, satu kasar seperti milik petani, satu halus seperti milik wanita bangsawan, saling menggenggam erat. Di bawahnya terukir kalimat yang kini terkenal di seluruh negeri. Keajaiban datang bukan kepada yang berkuasa, tapi kepada yang percaya. Rian dan Nadira kini hidup damai. Rambut mereka mulai dihiasi uban, namun cinta di antara mereka tak pernah pudar. Setiap pagi, mereka masih berjalan berdua di tepi kebun teh, menyapa para pekerja, tertawa bersama anak-anak desa, dan duduk di bangku kayu yang dulu menjadi saksi awal percakapan mereka. Perusahaan Prameswari Group kini berubah total. Tak lagi dikenal karena kekayaan semata, tapi karena kebijaksanaan dan empati. Banyak perusahaan lain menjadikannya contoh. Program sosial yang dirintis Rian tumbuh pesat, dari beasiswa anak petani, bantuan alat pertanian modern, hingga klinik kesehatan gratis untuk keluarga buruh kebun. Semua berjalan dengan satu prinsip sederhana yang selalu diucapkan Rian. Jangan kejar keuntungan dari tanah yang menangis, tapi tanamlah kebaikan agar bumi ikut tersenyum. Media menyebut mereka pasangan yang menyembuhkan dunia. Wartawan dari luar negeri datang untuk menulis kisah hidup mereka. Namun setiap kali diwawancarai, Rian selalu menolak dielu-elukan. "Saya bukan pahlawan," katanya lembut. "Saya hanya tukang ngarit yang diberi kesempatan untuk menanam cinta di ladang kehidupan." Suatu sore yang tenang, Rian dan Nadira duduk di beranda rumah mereka di desa. Di hadapan mereka, matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan hijau, memantulkan cahaya keemasan di wajah mereka. Nadira bersandar di bahu suaminya. Senyum lembut menghiasi bibirnya. "Kamu tahu, Rian?" bisiknya. "Kadang aku masih merasa ini semua mimpi. Dulu aku bahkan tak bisa berdiri, tapi sekarang aku bisa berlari di sampingmu." Rian tertawa kecil, mengusap tangan istrinya. "Itu bukan mimpi, Nadir. Itu doa yang dikabulkan perlahan. Tuhan tidak pernah menolak doa, hanya menunda sampai hati kita siap menerimanya." Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Dari kejauhan, anak-anak desa berlarian sambil tertawa. Salah satu dari mereka, gadis kecil berusia 8 tahun, berlari ke arah mereka sambil berkata, "Om Rian, Tante Nadira, guru di sekolah cerita tentang kalian. Katanya dulu Om cuma tukang rumput, tapi sekarang bisa bantu banyak orang. Apa benar?" Rian tersenyum dan mengangkat gadis kecil itu ke pangkuannya. "Benar, Nak. Dulu Om memang tukang ngarit. Tapi yang membuat hidup Om berubah bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena cinta dan keyakinan." "Cinta kayak di dongeng?" tanya si gadis polos. "Lebih dari dongeng," jawab Nadira lembut. "Karena ini bukan cuma tentang cinta antara dua orang, tapi cinta kepada hidup, kepada sesama, dan kepada Tuhan." Anak kecil itu tersenyum, lalu berlari kembali ke teman-temannya. Rian menatap Nadira, matanya berbinar lembut. "Lihat, kisah kita sudah jadi cerita untuk anak-anak. Siapa sangka?" Nadira tertawa kecil. "Mungkin Tuhan memang ingin kita menjadi bukti bahwa cinta bisa menyembuhkan apapun, bahkan luka paling dalam sekalipun." Malam pun turun perlahan. Lampu-lampu taman menyala, memantulkan cahaya keemasan di rerumputan. Rian dan Nadira berdiri di tepi ladang,
memandangi bulan purnama yang menggantung megah di langit. Dulu aku datang ke sini membawa sabit dan harapan kecil, kata Rian pelan. Sekarang aku datang membawa rasa syukur yang tak ada habisnya. Nadira menggenggam tangannya erat. Dan aku dulu datang dengan kursi roda dan hati yang hancur. Tapi kamu menyembuhkanku, bukan dengan obat, tapi dengan cinta yang tulus. Rian menatap wajah istrinya yang diterangi cahaya bulan, lalu berbisik. Cinta sejati bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang tetap tinggal dan berjuang di saat segalanya terlihat mustahil. Malam itu, ladang kembali menjadi saksi bisu dua insan yang pernah melawan takdir dan menang. Di atas tanah tempat rumput tumbuh, kini tumbuh pula legenda tentang cinta yang menyembuhkan, tentang keyakinan yang menumbuhkan harapan baru di hati siapapun yang mendengarnya. Dan setiap kali ada orang putus asa, setiap kali ada yang hampir menyerah pada hidup, mereka selalu berkata dengan senyum penuh harapan. Kalau tukang ngarit bisa menyembuhkan kaki putri CEO dan menjadi pemimpinnya, maka tak ada yang mustahil bagi hati yang tulus.